Inilah Kaledo, makanan khas masyarakat Donggala, Sulawesi Tengah. Jika kita berkunjung ke kota Palu atau Donggala, Sulawesi Tengah, belum lengkap rasanya kalau belum mencicipi kuliner khas tempat bernama Kaledo. Kata Kaledo sendiri bisa merupakan kepanjangan dari kaki lembu Donggala. Ya, memang masakan ini berbahan dasar kaki lembu atau kaki sapi, ternak yang banyak dipelihara warga di Sulawesi Tengah ini. Kuliner khas Sulawesi Tengah ini termasuk dalam sejenis sop, makanan yang memiliki kuah bening dan agak kekuning-kuningan, dengan rasa yang sangat khas. Kaledo pertama kali muncul hanya menggunakan bahan baku tulang kaki sapi dengan sedikit dagingnya. Tulangnya sendiri adalah ruas tulang lutut yang masih penuh dengan sumsum. Melihat latar belakang dan sejarahnya, tak ada data otentik sejak kapan masyarakat di Sulawesi Tengah ini mulai menikmati Kaledo. Yang pasti, makanan khas ini sudah ada sejak lama, diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Setahu saya dari leluhur, dari nenek saya, kakek saya, kakeknya lagi berapa lapis yang lalu bercerita, ini terbukti ketika setiap ada hajatan, terutama pesta pernikahan atau acara syukuran, pindah rumah baru atau hitanan, makanan itu selalu ada. Iya, selalu ada. Memang bagi orang-orang dulu, dia mempunyai pengetahuan tersendiri takaran. Kalau segini dimasak itu bumbu asamnya segini supaya pas rasanya. Ya, tidak terlalu asam dan memang rasanya enak. Dan biasanya dimakan dengan makanan-makanan tradisional, apakah ubi, jagung atau pisang. Keinginan kita juga supaya makanan ini memang betul-betul adalah makanan Sulawesi Tengah, ya suku Kaili itu. Supaya jangan nanti besok lusa tiba-tiba ada juga orang masak-masak yang begitu mengatakan juga, oh ini makanan juga kami. Tapi sudah lebih dulu Palu yang yang mengangkat makanan Kaledo ini. Kaledo sendiri adalah makanan yang dimasak dengan bumbu sederhana, yakni hanya asam Jawa yang masih muda, cabai merah dan garam. Kesederhanaan ini mempunyai cerita tersendiri. Di masa lalu, Kaledo tercipta karena keterbatasan. Menurut cerita, asal mulanya tuh Kaledo, itu nenek moyang dulu tuh waktu-waktu itu ada tulang, kebetulan masak tulang, terus tidak tahu mau pakai rempah apa, tidak ada rempah. Kebetulan ada pohon asam depan rumah, terus ada cabai depan rumah. Terus dimasukkan aja, oh itu aja taruh ya, maka dimasaklah ini jadi begini, terus ini cabainya digiling, ambil cabainya di depan rumah juga, lalu dimasukkan saja, dimasakkan di situ, di tulang, kaki-kaki sapi. Makanan Kaledo ini bisa dengan mudah kita dapatkan di warung-warung penjual makanan di kota Palu, kota Donggala, dan kota-kota lain di Sulawesi Tengah. Makanan ini sejak lama sudah menjadi makanan khas dan istimewa masyarakat Sulawesi Tengah. Biasanya Kaledo hadir dalam pesta keluarga, pesta perkawinan, dan juga perayaan-perayaan besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Kini tidak hanya di acara-acara khusus dan besar saja kita dapat menikmati Kaledo. Makanan khas ini dapat kita nikmati setiap hari di rumah-rumah makan Kaledo. Arapi Raupe adalah salah satu penikmat Kaledo. Pagi ini setelah melewati perjalanan panjangnya dari Sulawesi Barat ke kota Palu, dirinya mampir untuk makan Kaledo. Baginya, Kaledo makanan favorit yang tak terlupakan, selalu disantapnya jika dirinya berkunjung ke kota Palu. Ya, sangat beda sekali. Sejenis masakan seperti kondro, itu jauh beda karena kondro kan itu banyak rempah-rempahnya. Kalau ini kan rempahnya agak kurang. Ya, sebenarnya sih kalau kepinginnya selalu kepingin makan, cuma karena takut kolesterolnya itu kan jadi sekali-kali aja. Cara memakan Kaledo terlihat unik dan menarik.
Daging yang menempel pada tulang dan sumsum yang ada dalam rongga tulang sapi tersebut sebenarnya juga sangat lezat untuk dinikmati. Biasanya, cara penyajian makanan Kaledo ini disediakan pisau, garpu, sedotan atau pipet yang berfungsi untuk menyedot atau mengeluarkan sumsum dari rongga-rongga tulang sapi tersebut. Di zaman dulu, atau awalnya menikmati Kaledo tidak bersama dengan nasi, tapi dengan ubi kayu atau singkong, dan juga jagung. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan, teman umum menikmati Kaledo adalah nasi. Orang Kaili yang mulai itu, sebab kalau saya tidak melihat kalau Luwuk ya mereka makan Kaledo. Nah, Kaili itu di wilayah mana aja? Kalau Kaili ini yang terbanyak, yang di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Sigi. Oh, berarti di wilayah situ, Bu, ya? Iya, itu yang pasti pemakan Kaledo. Jadi kalau ke Palu itu pasti harus makan Kaledo. Oh, gitu. Untuk menyajikan Kaledo yang nikmat dan lezat, perlu waktu dan cara khusus memasaknya. Pagi-pagi sekali, tulang-tulang kaki segar yang baru dibeli di pasar dicuci bersih. Sementara tulang-tulang kaki dan daging dicuci bersih, air bersih dimasak di panci besar menggunakan kayu bakar. Beda kelezatannya apabila yang dimasak dengan kayu api dan dimasak di gas. Itu beda. Iya, jadi kita mempertahankan salah satunya juga itu kelezatannya adalah dalam waktu masak. Iya, pakai kayu api. Tulang-tulang kaki lembu, daging dan paru kemudian dimasak sampai matang dan benar-benar empuk. Lama memasaknya berkisar antara 2-3 jam. Air yang berkurang karena menguap ditambahkan air. Tulang-tulang sapi, daging dalam kuah yang mendidih tersebut kemudian diberi bumbu cabai rawit yang telah dihaluskan, garam secukupnya, dan asam mentah yang terlebih dahulu direbus dan dilumatkan. Rasa asam, pedas, dan kaldu kental inilah yang menjadi ciri khas Kaledo yang disukai sampai saat ini. Terus masak berapa jam gitu, terus bertanya yang satu. Ya. Dirasa, yang gimana? Bahasa Kaili, bahasa di sini. Naka. Ya. Yang satu bilang ledo. Bang tanya itu lagi. keras ya? Apakah keras? Naka itu artinya keras bahasa di sini ke Kaledo, Kaili. Bang ledo. Dan naka ledo. Terus mangge di belakang bilang, masuk belakang. Oh namanya nih Kaledo, boleh dinamakan Kaledo. Wah iya Kaledo namanya, Kaledo. Oh, gitu. Stereo itu jalannya kita sendiri yang kasih nama, karena memang stereo dia makannya orang kanan kiri pakai pisau, sibuk lah keringatan. Oh, jadi stereo kiri kanan. Stereo kanan kiri, sibuk makannya. Gitu, Pakai ya. pipet lah. Jadi namanya stereo aja deh. Stereo aja. Bukan mono, Bu, ya? Kalau Bukan mono. Selama ini dari sisi bahasa orang menyamakan Kaledo itu menjadi akronim kaki lembu Donggala. Padahal bukan begitu. Iya, bukan begitu.
bukan begitu. Hanya secara kebetulan bersamaan itu sejarahnya sehingga orang akronimkan begitu. Sama dengan menyebutkan telepon. Telepon itu katanya dari tali pohon, ya kan? Sehingga teranalogikan yang begitu. Kaledo itu sendiri dalam bahasa Kaili yang Kaili yang sudah hampir punah itu adalah kaki sebenarnya. Iya. Bukankah apa keras atau tapi tidak keras? Iya, bukan. Nah, kalau kita mengarahkan itu analogi dari sisi bahasa juga memang demikian. K itu kan keras, le tidak, keras tidak, tapi dopa. Tetapi itu kalau diambil dari berbagai sub dialek, iya akan terjadi begitu. Jadi kaledo itu sebetulnya kaki ya? Iya. Sapi atau kaki aja? Kaki sapi. Iya. Menikmati semangkuk kaledo panas gurih, pedas, dan asam membuat tubuh menjadi segar. Dahulu, kaledo disajikan sebagai penambah tenaga ketika orang bekerja keras. Misalnya ketika sedang membangun rumah atau bekerja bakti bersama. Di samping itu, udara yang panas di Sulawesi Tengah merupakan tempat yang ideal untuk membakar lemak setelah makan kaledo. Melihat tampilannya, kadangkala beberapa orang ragu memakan kaledo, terutama jika mengingat kandungan lemak dan kolesterolnya. Tapi sebenarnya itu sudah seimbang, Pak. Yang mengimbangi itu adalah rempahnya, asamnya. Iya. Jadi ternetralisir kembali. Iya, kecuali memang dimakan berlebihan. Kalau hanya kepingin tahu, cari tahu seminggu sekali juga tidak apa-apa. Belum ada sejarahnya dia makan. Dan juga membosankan sehebat bagaimanapun namanya makanan khas. Kalau tiap hari juga, iya, tidak. Intinya nggak perlu takut makan kaledo, Pak. Tidak perlu takut makan kaledo, malah kita sehat. Ya. Ya untuk mengurangi kolesterol ya mungkin dikasih jeruk nipis lah. Ya. Atau banyak olahraga setelah makan kaledo. Enggak lah Pak, soalnya kan juga enggak sering kan. Kaledo ini pertama kali muncul dengan hanya menggunakan bahan baku tulang kaki sapi dengan sedikit dagingnya. Namun seiring dengan waktu dan penjual kaledo pun semakin bertambah, membuat tulang kaki sapi semakin sulit untuk diperoleh. Maka untuk mensiasati hal ini, para penjual kaledo pun banyak yang menambahkan tulang belakang sapi sebagai pelengkap bahan utama. Selain kaledo tanpa tulang, biasanya kaledo tanpa tulang diperuntukkan bagi anak-anak. Selain kaledo, di Sulawesi Tengah juga ada makanan serupa dengan kaledo, namanya uwempoi. Rasanya sama pedas dan asam. Hanya saja jika kaledo menggunakan tulang dan daging yang besar, uwempoi isinya daging yang diiris kecil-kecil, juga jeroan seperti paru yang digoreng. Harganya relatif lebih murah, berkisar 15.000 per porsi, sedangkan semangkuk kaledo berkisar 25.000 sampai 50.000 rupiah. Jadi di sini ada dua macam Pak ya. Jadi kalau kaledo dia kayak sayur asam ya, rasanya kayak sayur asam. Dia memang betul-betul kaki sapi. Tapi ada juga begitu juga bumbunya, bukan kaki sapi. Nah, itu adalah usus dan tulang-tulang rusuk. Itu dibilang uwempoi. Nah, padahal rasanya seperti kaledo itu juga. Hanya kaledo ini tetap lebih populer karena dia ada sumsum, dia ada daging yang tetap orang enak untuk diminis-minis, dia punya tulang, dia punya apa, itu sumsumnya, ya disedot-sedot. Indonesia kaya akan peninggalan budaya yang diwariskan nenek moyang bangsa ini. Salah satu dari warisan budaya yang masih ada sampai saat ini adalah kuliner. Kaledo adalah salah satu warisan kuliner nenek moyang kita yang masih ada dan masih terus dikonsumsi sampai saat ini. Warisan budaya itu patut dijaga dan dilestarikan.
memang tak Kaledo, dan itu melekat. Nah, oleh karena itu saya biasa supaya ini terus juga dipublikasikan, baik dalam bentuk tulisan-tulisan yang kemudian dicetak dalam bentuk eksemplar supaya bisa menjadi menasional, ya. Kemudian juga bisa dibuat perlombaan-perlombaan di mana diikutkan generasi muda untuk memasak Kaledo. Jangan hanya generasi tua yang masak, generasi muda, supaya ada regenerasi. Aspek-aspek pelestarian tetap kita ikutkan. Perlu yang tentu sangat perlu pelestariannya. Perlu generasi mudanya ini juga yang harus ikut gigih di dalam mempromosikan. Jadi generasi muda jangan ikut tidur. Iya, promosikan dong apa yang ada di daerah ini. Jangan cuma didengar-dengar, oh iya Kaledo, tapi kamu sendiri juga tidak melihat. Kamu sendiri tidak pernah ikut bagaimana ketemu dengan orang-orang tua untuk membicarakan tentang itu. Apa betul begini? Apa betul itu? Iya toh? Ya.